Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Karim. Saya dari kampus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang akidah Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, dan lebih-lebih nikmat kesempatan. Dan yang kedua kalinya, tak lupa pula kita khaturkan salawat kepada junjungan alam Nabiullah, Nabi penutup para nabi, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja untuk menghemat waktu kita pada kesempatan kali ini teman-teman, adapun poin-poin yang insya Allah saya akan presentasikan pada kesempatan kali ini pada materi akidah Islam. Adapun poin-poinnya yaitu definisi akidah dan pengertian akidah. Poin yang kedua, macam-macam akidah. Poin yang ketiga, tujuan akidah. Poin yang keempat yaitu hikmah akidah itu sendiri. Berbicara tentang akidah teman-teman, apa sih itu akidah? Pasti terbenak toh dalam pikiran kita apa itu akidah. Kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-rab atau ikatan, al-ibram ihkam atau penguatan, at-tawathuq menjadi kokoh kuat, asyadu bikuwah atau penyikatan dengan kuat, at-tamasuk atau pengokohan, dan al-ithbatu penetapan di antaranya. Juga mempunyai arti al-yakin atau keyakinan, dan al-jazmu atau penetapan, al-aqdu atau ikatan, lawan kata dari al-hallu atau penguraian, pelepasan, dan kata tersebut diambil dari kata kerja aqadahu yaqiduhu. Aqadahu yaqiduhu mengikatnya, aqadan atau ikatan, sumpah, dan uqadatun nikah ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 89 yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Dan adapun pengertian akidah secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Secara etimologi, akidah berasal dari kata aqad yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Dan adapun pengertian akidah secara syara', akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat kepada Allah dengan semua pelaksanaan kewajiban, tauhid dan menaatinya, percaya pada malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya mereka, nasib baik dan buruk, dan percaya seluruh tidak memiliki prinsip-prinsip autentik agama atau teologi Islam. Kasus yang tak terlihat, iman dalam apa yang ijma atau konsensus dari salafus salih, dan semua qat'i berita pasti baik secara ilmiah dan amaliyah yang telah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan autentik sunnah dan ijma salafus salih. Poin yang kedua teman-teman yaitu macam-macam akidah. Ada akidah tauhid rububiyah,
akidah tauhid uluhiyah dan akidah tauhid asma wa sifat. Yang pertama, akidah tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Pasti muncul di benak kita, apa itu rububiyah. Jadi, akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Adapun artinya, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Yang kedua, yaitu akidah tauhid uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka beribadahlah kepadaku semata-mata. Quran surah Al-Anbiya ayat 92. Akidah yang ketiga, yaitu akidah asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Akidah tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan umat muslim wajib mengimani sifat dan nama Allah atau bisa disebut Asmaul Husna, seperti dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada poin yang ketiga, tujuan akidah. Akidah mempunyai banyak tujuan yang baik seperti berikut. Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Dan adapun poin yang ketiga, mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran. Dan yang keempat, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Poin yang keempat adalah hikmah mempelajari akidah itu sendiri, teman-teman. Adapun hikmah yang pertama yaitu memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar, yang kekal adalah akhirat. Yang kelima, mendapat jaminan surga jika akidahnya tak tercampur dengan syirik dan selamat dari kekalnya neraka. Sekian dan terima kasih. Itu saja materi yang saya presentasikan pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.